له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia pemberian dari Allah Azza wa Jalla atas kita semua hingga detik ini. Allah Tabaraka wa taala kembali mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka untuk menuntut ilmu. Salah satu ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik, melanjutkan apa yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, insyaallah jemaah sekalian dirahmati Allah, yaitu pada pembahasan memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas sebagian dari pembahasan ini, sampai beberapa ayat juga kita sudah bahas tentang kewajiban untuk taat kepada Allah, kewajiban taat kepada Nabi, kewajiban taat kepada penguasa. Lalu kemudian Allah sebutkan apabila terdapat perselisihan, silang pendapat di antara kalian, kembalikanlah permasalahan tersebut kepada Al-Quran dan kepada hadis, ya, farudduhu ilallahi war rasul. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyindir orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah tetapi tidak mau menjadikan hukum Al-Quran sebagai hukumnya dan malah mencari hukum-hukum yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwasanya orang yang seperti ini tidak menjadikan Nabi sebagai hakimnya adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam 3 ayatnya dalam surat Al-Maidah 44, 45, 47 Allah menyatakan barang siapa yang tidak memutuskan perkara sesuai dengan hukum Allah, maka itu adalah orang kafir, zalim dan fasik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Tidak boleh beriman sebagian, kufur sebagian. Ya, percaya kepada Allah dalam sebagian syariatnya, taat kepada Allah dalam sebagian syariatnya, membuang syariat selainnya. Ini tidak boleh. Lalu juga kita sudah bahas tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ahli kitab yang menyembah pendeta-pendeta mereka. Kata Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Dikarenakan ketika pendeta mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka taati. Ketika pendeta mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, mereka taati, ya. Ini semua adalah bentuk penyembahan kepada pendeta-pendeta mereka. Baik, di pembahasan kali ini insyaallah azza wa jalla kita akan lanjut di halaman 60 pada pembahasan hukum orang yang memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita minta kesediaannya kepada uh, sebentar. Pada Ibu Ira, ya, pada Ibu Ira. Ibu Ira, apakah bisa membacakan materi kita hari ini? Bisa, Ustaz. Silakan dibaca. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Halaman 60 ya. 6, halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum orang yang memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Al-Maidah ayat 44. Dalam ayat yang
Dalam ayat yang mulia di atas, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala adalah kekufuran. Kekufuran tersebut bisa merupakan kekufuran besar yang menyebabkan keluar dari agama, dan bisa kekufuran kecil yang tidak mengeluarkan dari agama. Hal itu sesuai dengan keadaan sang hakim jika dia meyakini bahwa memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala tidaklah wajib, dan ia bebas memilih dalam hal hukum atau melecehkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini bahwa hukum selain dari perundang-undangan dan peraturan buatan manusia lebih baik daripadanya, dan bahwa hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang, atau dia menginginkan dengan memutuskan hukum berdasarkan selain apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala agar disenangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik, maka ini adalah kekufuran besar. Dan jika ia meyakini kewajiban untuk memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengetahuinya dalam perkara ini, tetapi dia berpaling daripadanya, sedang dia mengakui bahwa dia pantas mendapatkan hukuman, maka dia adalah orang yang bermaksiat dan termasuk kekufuran kecil. Namun, jika dia tidak mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala dalam perkara tersebut, padahal dia sudah berijtihad dan berusaha keras untuk mengetahui hukum tersebut, lalu dia salah dalam memutuskan hukum, maka dia berhak mendapat satu pahala atau sat, mendap, dia maka ia berhak mendapat satu pahala atas istihadnya dan kesalahannya diampuni. Hal di atas jika dalam memutuskan hukum yang sifatnya kasuistik sesuai dengan kasus tertentu, akan tetapi dalam persoalan hukum yang sifatnya umum, maka persoalannya menjadi berbeda. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, jika seorang hakim memutuskan hukum yang sifatnya umum dan menyangkut din kaum muslim, lalu dia menjadikan yang hak sebagai yang batil, dan yang batil menjadi yang hak, yang sunnah sebagai bid'ah, dan yang bid'ah sebagai sunnah, yang ma'ruf sebagai munkar, dan yang munkar sebagai yang ma'ruf, melarang apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta memerintahkan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka ini adalah jenis lain yang hanya Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang akan menghukuminya, sesembahan segenap rasul penguasa di hari pembalasan, dan baginya lah segala puji di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Baginya lah putusan hukum, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Al-Qasas 88. Huwaladzi arsala rusulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah yang memutuskan rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi
Al-Fath ayat 28. Maka barang siapa yang menyelewengkan syariat Islam dan menjadikan undang-undang buatan manusia sebagai penggantinya, maka ini adalah pertanda bahwa dia berpendapat bahwa undang-undang tersebut lebih baik dan lebih maslahat daripada syariat Islam. Dan tentu tidak diragukan lagi, ini adalah kekufuran besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari din agama dan bisa menggugurkan tauhid. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Di pembahasan ini sangat jelas sekali tentang hukum yang memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala secara terperinci, pembagian-pembagiannya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi pembahasan ini berdasarkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Yang tidak memutuskan hukum berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Ya, di ayat berikutnya disebutkan faulaika humul zalimun, orang yang zalim. Di ayat berikutnya disebut fasik. Di sini dikatakan dalam ayat yang mulia di atas, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah adalah kekufuran. Disebut secara umum dengan kekufuran. Kekufuran tersebut bisa merupakan kekufuran besar yang menyebabkan keluar dari agama dan bisa kekufuran kecil yang tidak mengeluarkan dari agama. Ya, ini ada dalam kitab-kitab akidah sesuatu yang disebut dengan kufur besar dengan kufur kecil, syirik besar dengan syirik kecil. Ya, ini sudah kita bahas juga di buku ini tentang bagaimana syirik kecil itu tidak menjadikan seorang keluar dari Islam, kecuali dengan keyakinan-keyakinan tertentu. Ada syarat-syaratnya. Itu juga dengan kufur kecil tidak menjadikan seorang itu keluar dari Islam kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Kalau kufur besar, syirik besar, tidak ada khilaf antara para ulama. Ya, dan ada beberapa dalil juga yang sampai kepada kita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata kufur, tapi yang dimaksud bukanlah kekufuran yang besar, tapi yang dimaksud adalah kufuran yang kecil. Ini ada dalam hadis-hadisnya. Baik, di sini yang namanya berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan itu pada dasarnya adalah kekufuran. Dan kata kekufuran itu bisa mencakup dua hal. Kekufuran yang bisa mengeluarkan dari agama dan kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama. Hal itu sesuai dengan keadaan sang hakim. Jadi orang yang memutuskan, qadhinya, hakimnya. Ya, rinciannya sebagai berikut. Jika dia meyakini bahwa memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala tidaklah wajib. Dia sebagai hakim tidak wajib memutuskan perkara dengan hukum Allah. Dan ia bebas memilih dalam hal hukum. Boleh milih. Boleh pakai hukum Allah, bisa pakai hukum orang kafir, bisa pakai hukum orang barat, ya. Terserah mau yang mana. Kalau dia meyakini hal tersebut, ya, atau dia meyakini ya, dia melecehkan hukum-hukum Allah dan meyakini bahwa hukum selain dari perundang-undangan dan peraturan buatan manusia lebih baik daripada hukum Allah, dan bahwa hukum Allah tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang, dia menginginkan dengan memutuskan hukum tersebut selain apa yang diturunkan oleh Allah agar disenangi orang-orang kafir, orang-orang munafik, maka ini adalah kekufuran yang besar. Ya, ini diantara cirinya. Hakim yang memutuskan hukum selain Allah, yang memutuskan hukum dengan hukum selain Allah, ya, itu karena dia melecehkan hukum Allah atau karena dia meyakini dia tidak wajib untuk memutuskan dengan hukum Allah. Ini juga kafiran yang besar, ya. Atau dia ketika memutuskan hukum, ya, ia bebas memilih hukum yang mana saja. Ini juga kafir yang kufuran yang besar, ya. Atau dia meyakini bahwasanya
undang-undangnya manusia lebih baik daripada undang-undangnya Allah. Ini juga kekafiran yang besar. Hukumnya Allah tidak lagi sesuai dengan zaman sekarang. Ini juga kekufuran yang besar. Ya. Atau dia memutuskan itu agar disenangi orang kafir dan munafik. Ini juga kekufuran yang besar. Ini bagian yang pertama. Baik, kemudian berikutnya, dan jika ia meyakini kewajiban untuk memutuskan hukum dengan apa yang diturunkan Allah, dan dia mengetahuinya dalam perkara ini, tetapi dia berpaling daripadanya, sedang dia mengakui bahwa dia pantas mendapat hukuman, maka dia adalah orang yang bermaksiat dan termasuk kekufuran kecil. Kalau dalam keyakinannya, berhukum dengan hukum Allah itu adalah wajib, memutuskan perkara hukum dengan apa yang Allah turunkan itu adalah wajib, ya. Dia mengetahui perkara ini, tapi dia berpaling dari hal ini, berbeda dengan yang pertama. Kalau pertama memang keyakinannya nggak wajib, kalau ini dia meyakini wajib, gitu kan. Jadi hukum dasarnya itu adalah hukum Islam, tapi kemudian karena ini adalah saudaranya, jadi dia tidak mau pancung. Karena ini adalah kerabatnya, dia tidak mau potong tangannya. Nah, seperti itu ya. Tapi hukumnya asalnya adalah hukum Islam, ya. Maka inilah yang masuk dalam kemaksiatan, dan dia masuk dalam kekufuran kecil. Kufur kecil berarti nggak kafir, nggak mengeluarkan dari Islam. Namun jika dia tidak mengetahui hukum Allah dalam perkara tersebut, padahal dia sudah berijtihad, dia sudah berusaha keras untuk mengetahui, dia belajar, cari, tapi masih salah. Apa yang dia putuskan masih salah, nggak sesuai dengan hukum Allah. Ya, maka ia berhak mendapatkan satu pahala atas ijtihadnya dan kesalahannya diampuni. Ya, ini kapan? Ketika memang dasarnya itu adalah syariat Islam, dasarnya itu adalah undang-undang Islam, undang-undangnya adalah Al-Quran, tapi kemudian dia salah dalam menetapkan hukum, tidak sesuai dengan hukumnya Allah. Dia sudah berusaha, sudah berijtihad, ya, tapi salah. Nah, kesalahannya seperti ini masuk dalam apa? Dalam ranah ijtihadi yang dia dapat satu pahala dan kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga kondisi. Yang pertama, dia adalah orang yang memutuskan, ya, seorang hakim yang memutuskan dengan selain apa yang Allah turunkan, ya. Kemudian dia meyakini bahwasanya hukum itu adalah lebih baik daripada hukum Islam. Undang-undang itu adalah lebih sempurna dibandingkan dengan hukum Islam. Hukum Islam sekarang sudah tidak sesuai dengan zaman sekarang, ya. Atau dia memiliki keyakinan bahwasanya ia bebas memilih, tidak ada kewajiban untuk memutuskan dengan hukum Islam, ya. Dia bisa memilih hukum yang lain, atau bahkan dia melecehkan hukum Islam, ya. Atau kemudian dia meyakini bahwasanya memutuskan hukum dengan apa yang Allah turunkan itu, dia ditinggalkan ini, maksudnya dia tinggalkan hukum Allah ini agar disenangi orang-orang kafir dan munafik. Ini jelas adalah kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sedangkan yang kedua, ya, dia berhukum dengan hukum Quran, hanya saja dalam beberapa perkara dia ada hawa nafsu di situ, ya. Dia mengetahui apa yang dia lakukan adalah kesalahan, maka ini adalah kufur kecil. Dan yang ketiga, dia merasa bahwasanya apa yang dia putuskan itu sudah benar sesuai dengan hukum Allah, tapi ternyata salah. Nah, ini ijtihad, tidak mendapatkan kekufuran besar kecil, bahkan dia mendapatkan pahala, ya, atas apa yang dia uh, salah, ya, kesalahan atas apa yang dia tentukan. Hal di atas jika dalam memutuskan hukum yang sifatnya kasuistik sesuai dengan kasus tertentu, akan tapi dalam persoalan hukum yang sifatnya umum, maka persoalannya menjadi berbeda. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, jika seorang hakim memutuskan hukum yang sifatnya umum dan menyangkut din kaum muslimin, lalu dia menjadikan yang hak sebagai yang batil, dan yang batil menjadi yang hak, yang sunnah menjadi bid'ah, yang bid'ah menjadi sunnah, yang ma'ruf sebagai mungkar, mungkar sebagai yang ma'ruf, melarang apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, serta memerintahkan, ya, serta melarang apa yang diperintahkan oleh Rasulnya, serta memerintahkan apa yang dilarang Allah dan Rasulnya, maka ini adalah jenis lain yang hanya Allah Rasulullah SAW yang akan menghukuminya.
sesembahan segenap rasul, penguasa di hari pembalasan, dan baginya lah segala puji di dunia maupun di akhirat. Allah berfirman, lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Maknanya apa ini? Dia mengganti dasar hukum secara umum, ya. Kalau yang tadi sebelumnya, ya, dasarnya adalah hukum Islam sebagaimana tadi yang kita sebutkan. Kalau ini dia sudah mengganti dasarnya dengan uh, dasar hukum yang lain. Surat Al-Qasas ayat 88 ini Allah sebutkan, bagi Allah lah putusan hukum dan hanya kepada Allah kalian dikembalikan. Baik, kemudian huwallazi la rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkan olehnya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah menjadi saksi. Maka barang siapa yang menyelewengkan syariat Islam dan menjadikan undang-undang buatan manusia sebagai penggantinya, maka ini adalah pertanda bahwa dia berpendapat bahwa undang-undang tersebut lebih baik dan lebih maslahat daripada syariat Islam. Dan tentu tidak diragukan lagi, ini adalah kekufuran besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama, ya, dari ad-din, dan bisa menggugurkan tauhid. Jadi ini perkara yang tidak bisa diremehkan. Masalah hukum, ya, masalah undang-undang, ini adalah masalah yang berkaitan dengan tauhid. Kalau seandainya dia tidak mengeluarkan dari Islam, ya, maka setidaknya dia dapat mengurangi kesempurnaan tauhid, kesempurnaan iman seseorang. Seperti tadi, ya, jatuhnya maksiat, ya. Dan ini tidak boleh diremehkan, ya. Banyak yang meremehkan hal ini, padahal ini adalah perkara yang sangat berbahaya di dalam agama kita. Seorang muslim, dia harus menyerahkan hidup matinya, hukumnya, ya, undang-undangnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang boleh ngatur. Karena Allah lah pencipta kita, maka hanya Allah lah yang boleh mengatur kita. Hanya Allah yang boleh mengatakan, lakukan, tinggalkan, ya, jalani, ya, tinggalkan. Itu hanya Allah yang mengatur. Nggak ada yang lain. Di pasal tentang, ya, tasyri', menghalalkan, haram. Ini hukum. Ini ke qadhi, ya, lebih kepada hakim yang ketok palu. Nah, kalau ini adalah orang yang membuat suatu hukum, ya, pembuat hukumnya. Kalau tadi kan pemutus hukum perkara, kalau ini yang membuat suatu perkara. Bolehkannya atau tidak dibolehkannya, ini menjadi pembahasan di pasal ke-7. Silakan dibaca, Ibu. Mengaku memiliki hak membuat syariat, menghalalkan dan mengharamkan. Membuat hukum-hukum syariat yang berlaku bagi semua hamba dalam ibadah, muamalah, dan segenap perkara mereka, serta memutuskan persengketaan dan menyelesaikan perseteruan di antara mereka adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata, Rob segenap manusia dan pencipta segala makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Al-A'raf 54. Allah Maha mengetahui apa yang baik bagi hambanya, sehingga meletakkan syariat demi kebaikan mereka. Dengan rububiyahnya, Allah meletakkan syariat untuk mereka, dan karena posisinya sebagai hamba, maka mereka harus menerima hukum-hukumnya, dan maslahatnya adalah untuk manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rusuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir.
Dzalika khairu wa ahsanu ta'wil. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. An-Nisa ayat 59. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah dzalikumullahu rabbi. Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya terserah kepada Allah yang mempunyai sifat-sifat demikian. Itulah Allah Tuhanku. Asy-Syura ayat 10. Allah Ta'ala mengingkari jika para hamba menjadikan selainnya sebagai pembuat syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Asy-Syura ayat 21. Maka barang siapa menerima syariat selain syariat Allah, berarti ia telah mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sesuatu yang tidak disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasulnya dari berbagai ibadah, maka ia termasuk bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam perkara kami ini, agama, yang tidak termasuk darinya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa melakukan sesuatu amalan yang tidak didasari agama kami, maka ia tertolak. Hadis riwayat Muslim. Dan apa yang tidak disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasulnya, baik dalam hal politik atau hukum di antara sesama manusia, maka ia adalah hukum togut dan hukum jahiliyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afa hukmal jahiliyati bayyun wa man ahsanu minallahi hukman min wa man ahsanu minallahi hukmal liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Al-Maidah ayat 50. Demikian pula dalam hal menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Ia adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tak seorang pun boleh berserikat dengannya dalam hal tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ittakhadhu ya Ustaz, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibna maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahid alla ilaha illa alla. Assalamualaikum. Ya. Afwan, tadi putus. Ana nggak cepat nyimak tadi. Ada masalah di WiFi. Boleh diulangi lagi, Ibu Ira? Yang mana? Untuk ininya sampai di tadi terakhir An-Nisa 59 yang artinya. An-Nisa 59 sampai situ ya. Nah,
wa mahta wa mahtalaftum fihi min sya'in fa hukmuhu ilallah dzalikumullahu rabbi. Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya terserah kepada Allah yang mempunyai sifat-sifat demikian. Itulah Allah Tuhanku. Asy-Syura ayat 10. Allah Ta'ala mengingkari jika para hamba menjadikan selainnya sebagai pembuat syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Asy-Syura ayat 21. Maka barang siapa menerima syariat selain syariat Allah, berarti ia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sesuatu yang tidak disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasulnya dari berbagai ibadah, maka ia termasuk bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah sesat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam perkara kami ini agama yang tidak termasuk darinya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa melakukan sesuatu amal yang tidak didasari agama kami, maka ia tertolak. Hadis riwayat Muslim. Dan apa yang tidak disyariatkan Baik, Allah Subhanahu. Stop. sampai situ dulu Ibu ya. Kita bahas pasal yang ke-7, mengaku memiliki hak membuat syariat. Berarti dia menetapkan, memposisikan dirinya sebagai pembuat aturan. Ya, pembuat undang-undang dasar, pembuat ya hukum. Dia yang buat. Nah, di sini dia berarti menyamakan ya posisinya dengan posisi Allah. Dia menghalalkan apa yang Allah halalkan dalam ibadah, muamalah, dan segenap perkara mereka, serta memutuskan persengketaan dan menyelesaikan perseteruan di antara mereka. Ini adalah hak mutlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, Rabb segenap manusia dan pencipta segala makhluk. Hanya Allah yang boleh mengatur, hanya Allah yang boleh dan berhak untuk mengatakan ini boleh, itu tidak. Ya, dalam hal ibadah, muamalah antara manusia, ya, putuskan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam persengketaan, menyelesaikan perseteruan di antara mereka, antara manusia, ini haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-A'raf ayat 54 Allah sebutkan ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah haknya Allah. Sebagaimana Allah yang menciptakan, tidak ada selainnya yang mencipta, maka hanya Allah pula yang memerintah. Nggak ada selain Allah yang berhak memerintah. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Allah Maha mengetahui apa yang baik bagi hambanya sehingga meletakkan syariat demi kebaikan mereka. Allah yang Maha tahu mana yang baik bagi manusia, mana yang tidak baik. Ya, jadi gak bisa kita menghukumi dengan apa? Dengan akal pikiran bodoh kita dari satu sudut pandang manusia satu saja, tidak bisa. Ya, tapi harus mengikuti aturannya Allah karena sudah pasti aturannya Allah itu yang terbaik. Banyak yang mengatakan kalau hukum rajam itu adalah suatu hal yang keji, hal yang tidak manusia, ya, hukuman mati tidak berperimanusiaan, kejam, ya. Itu menurut manusia, tapi Allah lah yang tahu apa yang terbaik bagi manusia.
Karena Allah yang menciptakan kita, ya, apakah syariat demi kebaikan mereka. Dengan hamba, maka manusia itu harus menerima hukumnya Allah. Maslahatnya adalah untuk manusia itu sendiri. Allah punya kepentingan sama sekali. Allah tidak punya maslahat. Allah tidak, bahkan tidak butuh untuk kita sembah. Allah Maha dengan zatnya, ya. Allah itu adalah kita yang butuh. Allah tidak. Allah tidak fi syai'. Kalau kalian berselisih pendapat dalam suatu perkara, farudduhu ilallah, kembalikanlah perkara itu. Lihat versi kepada versi Quran, versi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau memang akhir saja, ya. Jadi konsekuensi iman itu adalah berhukum dengan hukum Allah. Konsekuensi iman adalah berhukum dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam, tidak mau berislam, cari agama yang lain, jangan Islam, ya. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, itu adalah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah. Apa saja yang kalian perselisihkan, maka putusannya terserah kepada Allah. Allah yang menentukan, ya. Dzalikumullahu rabbi, yang mempunyai sifat demikian itulah Allah Rabbku. Allah Ta'ala jika menjadikannya sebagai pembuat syariat, ya. Pembuat syariat di sini maksudnya apa? Pembuat syariat yang menyelisih syariatnya Allah. Allah sudah katakan halal, dia membuat syariat dengan mengatakan haram. Allah sudah katakan haram, dia memposisikan dirinya sama sederajat dengan Allah, dan dia katakan sebalik apa yang ini di mimma lam ya'dam bihillah. Apakah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka apa yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi aturan itu adalah ketaatan kita kepada si aturan. Jika kita taat, betul adalah Allah. Syariat selain syariat Allah berarti ia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya dari berbagai ibadah, maka itu termasuk bid'ah, dan bid'ah adalah kesesatan. Rasulullah bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu yang baru dalam perkara kami ini, dalam perkara agama yang tidak termasuk darinya, maka ia tertolak. Buat hukum sendiri, menyelisih hukum Allah, tertolak. Buat aturan sendiri, selain aturan Allah, tertolak. Undang-undang yang menyelisih undang-undangnya Allah, tertolak. Dan disebutkan, mana alam laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak didasari agama kami, maka ia tertolak. Apapun yang berkaitan dengan ibadah, dibuat-buat sendiri, direvisi sendiri, diatur sendiri, menyelisih aturan yang Allah telah tetapkan, ini adalah amalan yang tertolak. Nah, silakan dilanjut, Ibu. Dan apa yang tidak disyariatkan Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya, baik dalam hal politik atau hukum di antara sesama manusia, maka ia adalah hukum tauhid dan hukum jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa hukmal jahiliyati bayrun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Al-Maidah ayat 50.
Demikian pula dalam hal menghalalkan dan mengharamkan sesuatu, ia adalah hak Allah Subhanahu wa taala dan tak seorang pun boleh berserikat dengannya dalam hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atakhadhu ahbarahum waruh waruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih habna maryama wa ma uhiru illa liya'budu ilaha wahida alla alla ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan sebagai selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. At-Taubah ayat 31. Di dalam kitab Asy-Syahih disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat ini di hadapan Adi bin Hatim At-Tai radhiyallahu anhu. Maka ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tidaklah menyembah mereka." Beliau bertanya, "Bukankah mereka itu menghalalkan bagi kalian apa yang telah diharamkan Allah? Lalu kalian pun menghalalkannya, dan mereka itu mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah, lalu kalian pun mengharamkannya?" Ia berkata, "Tentu." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Itulah bentuk ibadah penyembahan kepada mereka." Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Jarir, dan lainnya. Maka beliau menjadikan tindakan menaati mereka selain Allah dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sebagai bentuk ibadah kepada mereka dan sebuah kesyirikan. Dan ia termasuk syirik besar yang menghilangkan tauhid. Dan itulah kandungan syahadat la ilaha illallah. Sebab di antara kandungannya yaitu bahwa menghalalkan dan mengharamkan adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata. Jika demikian, hukum terhadap orang yang menaati ulama dan ahli ibadah dalam hal menghalalkan dan mengharamkan yang menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka lebih dekat terhadap ilmu dan din. Bahkan terkadang kesalahan mereka itu karena ijtihad mereka yang tidak benar, tetapi mereka tetap berpahala karenanya. Lalu bagaimana pula halnya dengan mereka yang menaati para hakim dalam undang-undang buatan manusia yang dibuat oleh orang-orang kafir dan ateis? Undang-undang mereka dibawa ke negara-negara kaum muslimin dan menjadi pemutus hukum di antara mereka. Sungguh tiada daya kekuatan kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hal di atas sungguh berarti telah menjadikan orang-orang kafir sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka meletakkan hukum-hukum untuk ia tetapkan yang menghalalkan baginya sesuatu yang haram, lalu hal itu dijadikannya sebagai pemutus hukum di antara manusia. Lanjut. Nah, dan apa yang tidak disyariatkan Allah serta Rasulnya baik dalam hal politik atau hukum di antara sesama manusia, maka ia adalah hukum taghut, hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah yang tidak berdasarkan syariat Allah, syariat Nabi Muhammad. Hukum taghut, ya, taghut adalah sesembahan selain Allah. Dan kita sudah sebutkan berulang-ulang bahwasanya
ketaatan kita kepada suatu hukum adalah bentuk penyembahan kita kepada si pembuat hukum. Berarti kalau Allah membuat hukum, kita taat sama hukum Allah, kita beribadah kepada Allah. Kalau ada selain Allah, ya, dalam syariat disebut sebagai taghut, membuat hukum, berarti kita taat kepada hukum tersebut, itu adalah bentuk penyembahan kepada taghut itu sendiri. Allah berfirman, "Afa hukmal jahiliyyati yabghun?" Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan? Wa man ahsanu minallahi hukma. Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukumnya Allah? Liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang meyakini, orang yang yakin. Demikian pula dalam hal mengharamkan sesuatu, itu adalah haknya Allah. Tak ada seorang pun yang boleh berserikat dengannya, membersamai Allah dalam hal ini, nggak boleh. Allah berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Mereka menjadikan alim-alimnya, rahib-rahibnya, juga Al-Masih putra Maryam sebagai Rabb selain Allah. Wa ma umiru, tidaklah mereka disuruh illa liya'budu ilahan wahida, kecuali hanya untuk menyembah Rabb yang satu, yaitu Allah. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Subhanahu amma yusyrikun, dan maha suci Allah atas apa yang mereka persekutukan. Allah sebutkan di sini di akhir ayat dengan kata-kata kesyirikan, persekutuan. Berarti orang yang menjadikan alim, ulama, ahli ibadah, rahib, ataupun ustadz, ataupun apa itu, ya, yang menyelisih hukumnya Allah dan dia taati, berarti itu adalah telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam kitab As-Sahih disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah, di hadapan Adi bin Hatim At-Tai radhiyallahu anhu. Maka ia berkata, wahai Rasulullah, sungguh kami tidaklah menyembah mereka. Siapa? Kata Adi bin Hatim. Kami tidak pernah menyembah pendeta-pendeta kami, wahai Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada mereka, alaysa yuhilluna lakum ma haramallahu tuhilluna? Bukankah pendeta-pendeta kalian itu menghalalkan bagi kalian apa yang telah diharamkan oleh Allah, lalu kalian ikut menghalalkannya? Wa yuharrim Allah tuhrimuna, mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan lalu kalian ikut mengharamkannya. Qalu bala, ya qalu wasallam fatilka ibadatuhu. Itulah bentuk peribadatan atau penyembahan kepada mereka. Jadi penyembahan itu tidak harus dengan sujud-sujud saja, tidak harus hanya dengan berdoa meminta, enggak. Penyembahan itu juga diantaranya adalah bentuk ketaatan. Maka beliau, itu Nabi SAW, menjadikan tindakan menaati mereka selain Allah dalam menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sebagai bentuk ibadah kepada mereka dan sebuah kesyirikan. Dan ia termasuk syirik besar yang menghilangkan tauhid. Dan itulah kandungan syahadat la ilaha illallah. Sebab di antara kandungannya yaitu bahwa menghalalkan dan mengharamkan adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata. Jika demikian, hukum terhadap orang yang menaati ulama dan ahli ibadah dalam hal penghalalan dan pengharaman yang menyelisih syariat Allah, padahal mereka lebih dekat terhadap ilmu dan din, bahkan terkadang kesalahan mereka itu karena ijtihad mereka yang tidak benar, tetapi mereka tetap berpahala karenanya. Lalu bagaimana pula halnya dengan mereka yang menaati para hakim dalam undang-undang buatan manusia yang dibuat oleh orang-orang kafir dan ateis? Ya. Undang-undang mereka dibawa ke negara-negara kaum muslimin dan menjadi pemutus hukum di antara kaum muslimin. Sungguh tiada daya kekuatan kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ada seorang ahli ilmu, orang berilmu, ustadz lah ya, syekh misalnya, dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu ada pengikutnya, itu saja sudah dikatakan sebagai peribadatan kepada syekh tersebut. Saya disebut sebagai kekufuran, kesyirikan. Apalagi kalau, ya,
yang buat aturan itu orang kafir asli gitu kan ya. Hukumnya adalah hukum peraturan undang-undang orang-orang kafir dibawa ke kalangan kaum muslimin dan dijadikan sebagai pemutus hukum di antara kaum muslimin ya. Ini tentu kekafirannya dan kesyirikannya lebih dibandingkan dengan ya seorang ahli ilmu muslim. Hal di atas sungguh berarti telah menjadikan orang-orang kafir sebagai sesembahan selain Allah sebab mereka meletakkan hukum-hukum untuk ia terapkan yang menghalalkan baginya sesuatu yang haram. Lalu hal itu dijadikannya sebagai pemutus hukum di antara manusia. Ya, ini adalah suatu kesalahan yang sangat berbahaya ya dalam kehidupan kaum muslimin secara umum. Baik. Pasal yang ke-8 bergabung dengan madhab-madhab ateis, ilhad, dan kelompok-kelompok jahiliyah. Kita bisa bahas ya satu poin di pasal ini. Silahkan dibaca Ibu. Bismillah. Bergabung dengan mazhab-mazhab ateis atau ilhad dan kelompok-kelompok jahiliyah. 1. Ikut bergabung dengan mazhab-mazhab atau paham-paham ateis seperti komunis, sekulerisme, materialisme, dan paham-paham kufur lainnya adalah kufur dan keluar dari Islam. Jika orang-orang yang bergabung dengan paham-paham tersebut mengaku Islam, maka ia termasuk nifak akbar atau kemunafikan besar. Karena sesungguhnya orang-orang munafik itu mengaku Islam secara lahiriah, tetapi secara batiniah sesungguhnya mereka bersama orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan jika mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman, dan bila mereka kembali pada setan-setan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami bersependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok. Al-Baqarah ayat 14. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirin nasibun qalu alam nastahwidh alaikum wa namna'kum minal mu'minin, yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu, hai orang-orang mukmin. Maka jika kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kamu turut berperang besertamu? Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan atau kemenangan, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin? An-Nisa ayat 141. Orang-orang munafik adalah penipu. Masing-masing mereka memiliki dua wajah. Wajah untuk mendapati orang-orang beriman dan wajah untuk berpaling pada kawan-kawannya dari kalangan orang-orang ateis. Mereka juga memiliki dua lisan. Lisan yang secara lahiriah diterima oleh umat Islam, lisan yang mengungkapkan tentang rahasia mereka yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum
innama nahnu mustahzi'un. Dan jika mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan jika mereka kembali pada setan-setan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok. Al-Baqarah ayat 14. Mereka berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan mengolok-olok dan merendahkan para pengikutnya. Mereka enggan tunduk terhadap hukum kedua wahyu tersebut karena mereka bangga terhadap ilmu yang mereka miliki. Padahal memperbanyak ilmu tersebut tidaklah bermanfaat, bahkan malah menambah keburukan dan kesombongan. Karena itu, engkau melihat mereka senantiasa mengolok-olok orang-orang yang berpegang teguh dengan wahyu yang nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Al-Baqarah 15. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita bergabung dengan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. At-Taubah ayat 119. Mazhab-mazhab ateis tersebut adalah mazhab-mazhab yang menyimpang karena didirikan di atas kebatilan. Komunisme misalnya mengingkari wujud pencipta Subhanahu wa taala dan memerangi agama-agama Samadiyah. Siapa rela dengan akalnya untuk hidup tanpa akidah serta mengingkari kepastian hukum-hukum akal, maka berarti ia menafikan akalnya. Lalu sekulerisme mengingkari agama-agama dan hanya bersandar kepada materi yang tidak memiliki orientasi dan tujuan dalam hidup ini. Selain kehidupan hewani, kapitalisme yang dipentingkan hanya mengumpulkan harta dari mana saja, tanpa memperdulikan halal haram, kasih sayang, dan tanpa peduli kepada orang-orang kafir dan miskin. Dasar perekonomiannya adalah ribawi, yang berarti memerangi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan karenanya negara serta pribadi menjadi hancur, menghisap darah rakyat miskin. Karena itu setiap orang yang berakal apabila yang memiliki sedikit iman tak mungkin rela hidup berdasarkan mazhab-mazhab ini. Hidup tanpa akal, agama, tujuan yang benar yang senantiasa diupayakan dan dipertahankan. Mazhab-mazhab ini masuk ke dalam negara-negara Islam saat mayoritas mereka kehilangan din yang lurus dan terdidik di atas kelalaian serta hidup sekedar menjadi penurut dan pengekor. Lanjut. Baik. Di pasal yang ke-8 adalah bergabung dengan madhab ini maksudnya bukan madhab Syafi'i Maliki ya bukan, tapi lebih kepada paham-paham dan kelompok-kelompok. Kita masih mengulang yang dapat menghilangi tauhid, ya, isu hilang. Nah, dengan ini bergabung dengan paham-paham sesat ateis dan yang jahiliyah. Ya pertama, tidak ada orang komunisme muslim itu tidak ada. Ya. Paham sekulerisme, ya orang sekuler yang muslim tidak ada, orang liberal muslim tidak ada. Ya.
Kalau dia sudah menceburkan diri dalam liberal, dalam sekuler, komunis, materialisme, ya, maka ini sudah bukan lagi Muslim. Dan paham-paham kufur lainnya adalah kufur dan keluar dari Islam. Jika orang-orang yang bergabung dengan paham-paham tersebut mengaku Islam, maka ini termasuk nifak akbar, ya, kemunafikan besar. Karena sesungguhnya orang-orang munafik itu mengaku Islam secara lahiriah, tetapi secara batiniyah sesungguhnya mereka bersama orang-orang kafir. Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang mereka. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Orang-orang munafik itu kalau ketemu orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi kalau kembali kepada setan-setan mereka, ketemu sama setan-setan mereka, qalu inna ma'akum. Sesungguhnya kami ini sama seperti kalian. Innama nahnu mustaziun. Kami ini hanya berolok-olok saja, hanya bercanda saja bersama orang-orang yang beriman. Kami hakikatnya bersama kalian, wahai, ya, orang-orang kafirin. Itu yang dikatakan oleh orang munafik. Alladzina yatarabbasuna bikum. Orang-orang yang menunggu peristiwa yang akan terjadi pada diri kalian, wahai orang-orang mukminin. Fa in kana lakum fathun minallah, apabila Allah berikan kemenangan atas kalian, wahai kaum mukminin, qalu alam nakum ma'akum. Orang-orang munafik mengatakan apa? Bukankah kami ikut berperang bersama kalian? Wa in kana lil kafirina nasibun, tapi kalau yang menang orang kafir, qalu alam nastahwid alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Bukankah kami turut memenangkan kalian orang-orang kafir dan membela kalian dari orang-orang yang beriman? Ya, jadi mukanya dua, lisannya dua orang munafik ini. Orang-orang munafikin adalah para penipu. Masing-masing mereka memiliki dua wajah. Wajah untuk menghadapi orang beriman, wajah untuk berpaling pada kawan-kawannya dari kalangan-kalangan ateis kafirin. Mereka juga memiliki dua lisan. Lisan yang secara lahiriah diterima oleh umat Islam, dan lisan yang mengungkap tentang rahasia mereka yang tersembunyi. Allah berfirman, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan jika mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan bila mereka kembali pada setan-setan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami sama dengan kalian. Kami hanya berolok-olok. Ya. Mereka berpaling dari Al-Quran, berpaling dari As-Sunnah, berpaling dari syariat Islam dengan mengolok-olok dan merendahkan para pengikutnya. Ya, orang yang multazim dengan agama, orang yang mutadayyin dengan syariat, mereka rendahkan, mereka ejek, mereka berikan lakop-lakop tertentu, ya. Mereka enggan tunduk terhadap hukum kedua wahyu tersebut karena merasa bangga terhadap ilmu yang mereka miliki. Padahal memperbanyak ilmu tersebut tidaklah bermanfaat, bahkan malah menambah keburukan dan kesombongan. Karena itu engkau melihat mereka senantiasa mengolok-olok orang-orang yang berpegang teguh dengan wahyu yang nyata. Allah berfirman, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Allah memerintahkan agar kita bergabung dengan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur, yang benar. Mazhab-mazhab ateis tersebut adalah mazhab-mazhab yang menyimpang karena didirikan di atas kebatilan. Komunisme misalnya mengingkari wujud pencipta subhanahu wa ta'ala dan memerangi agama-agama samawiyah. Ya. Barang siapa rela dan kepastian akal, maka dinafikan akalnya. Lalu sekularisme mengingkari agama-agama dan hanya bersandar kepada
ya, materi yang tidak memiliki orientasi dan tujuan dalam hidup ini selain kehidupan hewani. Kapitalisme yang dipentingkan hanya mengumpulkan harta dari mana saja tanpa memperdulikan haram, tanpa memperdulikan rahmat yang tanpa, dan karenanya negara serta pribadi menjadi hancur dan hisab darah. Karena itu setiap orang yang berakal, apalagi yang memiliki sedikit iman, tak mungkin rela hidup berdasarkan madhab-madhab ini, paham-paham sesat ini ya. Hidup tanpa akal, hidup tanpa agama, hidup tanpa tujuan yang benar yang senantiasa diupayakan dan dipertahankan. Madhab-madhab ini masuk ke negara-negara Islam dan mayoritas mereka kehilangan din yang lurus dan terdidik di atas kelalaian serta hidup sekedar menjadi penurut dan pengekor. Jadi kalau ditanya tidak tahu, cuma ngikut-ngikut saja, ya. Tapi tetap ini tidak menjadikan mereka tidak kufur dari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini insyaallah. Sekalian rahmati Allah Azza wa Jal, di antara ucapan dan perbuatan yang menghilangkan tauhid. Tadi yang pertama adalah berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai tafsir rinciannya, kemudian mengaku ya sederajat dengan Allah dalam pembuatan hukum, mengharamkan apa yang Allah halalkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan ini adalah bergabung dengan kelompok-kelompok jahiliyah, sekularisme, ateis, kemudian ya kapitalisme dan yang lainnya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Baik. Jazakillah khair wa barakallahu fiki pada jemaah yang telah berpartisipasi dalam membacakan materi, dan juga kepada Al-Ustaz Abu Ayyub. Jazakallah khair wa barakallahu fiki wa assalamuallah ilaik atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan, serta didakwahkan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya dan jawab. Pada jemaah yang ingin bertanya dipersilahkan. Bertanya Ustaz. Nah, Yang berkaitan dengan hukum tadi Ustaz, bahwa di negara kita ini kan memang yang dipakai adalah hukum Belanda, gitu. Warisan dari Belanda. Terus bagaimana mensikapinya itu Ustaz? Terutama misalnya kayak ini hukum waris. Ketika ada perselisihan, maka perselisihan itu yang tidak bisa diselesaikan dengan kekeluargaan maksudnya. Itu ke hakim, dan hakim pastinya kan menggunakan hukum, bukan hukum Islam itu. Nah, sikap kita yang misalnya kan dalam keluarga itu macam-macam gitu ya Ustaz, pemahamannya. Nah, itu bagaimana Ustaz? baik, barakallahu fiik. Bagaimana sikap kita? Sikap kita tinggalkan, ya. Nggak perlu untuk permasalahkan. Kalau memang kita dizalimi di dunia, nanti di akhirat itu sebagai tabungan amal kita. Seperti itu insya Allah ya. Kalau misalnya ada kerugian-kerugian duniawi, ya, dan kita tahu bagaimana sistem perhukuman, perundang-undangan yang seperti itu tidak berdasarkan apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan, maka sikap kita adalah kita tinggalkan. Tidak usah. Tuntutnya nanti di pengadilannya Allah. Kalau kita tidak bisa menuntut di pengadilan dunia, kita tuntut di pengadilan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah langsung. Insya Allah itu lebih menguntungkan, ya. Kalau kita mau bicara tentang untung dan rugi, insya Allah yang di akhirat lebih menguntungkan. Nah, Ustaz. Yang kedua Ustaz, tentang hukum syariat ini pernikahan.
pernikahan kan untuk ini saya masih rancu ini. Kalau misalnya gini, kan ada kewajiban nih. Kalau misalnya kita menikah, maka untuk pencatatan itu maka wajiblah yang dari pemerintahan ini harus wajib gitu kan. Sedangkan kan dalam syariat kita kan yang penting ada wali, ada ya dari pihak walinya dari orang tuanya si wanita, dan ada saksi, itu kan insya Allah kan sudah sah gitu kan. Nah, tetapi kan ada di negara kita ini bahwa ada kewajiban jadi harus menghadirkan dari pihak yang ditunjuk oleh pemerintah ini. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Barakallahu fiik. Kalau dikatakan itu sebagai kewajiban atau syarat sah nikah ya tidak. Syarat sah nikah ya tadi itu yang sudah disebutkan, ada wali ya, ada kemudian mempelai wanita, mempelai laki-laki, ada akad gitu kan, ada ijab, ada qabul, itu saja sudah ya. Kalau kita bicara tentang syariat maka itu sudah mencukupi. Adapun kalau misalnya mengurus ya surat nikah atau apa, itu ya ibarat administrasi saja, bukan suatu kewajiban. Kalau kita tidak mau ya tidak apa-apa, bukan suatu yang keharusan ya. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan, oh saya kalau tidak punya surat ini, surat itu akan dipersulit oleh pemerintah misalnya, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa ini. Oke, itu min bab apa? Darul mafasid, ya, menghalangi suatu mafsadat, ya. Bukan karena memang kewajiban, bukan kita melakukan itu bukan karena oh ini adalah suatu keharusan, ini adalah suatu kewajiban, enggak. Bukan dari bab itu. Nah, insya Allah semoga dapat dipahami dengan baik. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz, melanjutkan dengan yang tadi gitu, Ustaz. Kita menganggap bahwa memang itu bukan kewajiban, tetapi kan yang mewajibkan dari pihak pemerintah, misalnya karena kalau ingin mendapatkan, karena kan mikir untuk kedepannya ada kesulitan kalau misalnya tidak mempunyai akte nikah itu. Ternyata dari pihak pemerintah ini kalau mau mendapatkan itu harus wajib nikah di depannya gitu. Itu bagaimana, Ustaz? Ya, sebagai saksi, dia bukan saksi yang kita tunjuk. Dia sebagai orang yang melihat saja kan, tidak mesti dia harus menikahkan si mempelai perempuan ini kepada mempelai laki-laki. Kan ada walinya. Jadi sebagai yang hadir saja, hadir mencatat, ya, bersaksi dengan persaksian mereka di persidangan mereka, ini sudah sah atau apa, itu kan tidak mengganggu keberlangsungan akad nikah yang syar'inya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Sepanjang misalnya kalau ada yang hadir gitu ya, Ustaz, ada di tengah-tengah di situ, sepanjang dia cuma sekedar pencatat, itu nggak Iya, masalah ya? tidak masalah, tidak masalah. Nah, tidak masalah. Nah, jazakallah, Kalau Ustaz. memang ada, kalau memang ada kepentingan, kalau nggak ada kepentingan, nggak usah. Ya. Kalau misalnya ada orang yang bilang saya nggak butuh ini semua, ya nggak usah, jangan jadikan suatu hal yang harus, yang wajib, nah, ya. Tapi kalau dia Iya, merasa dia dalam kebutuhan duniawinya ada yang sesuatu yang harus dilengkapi surat-surat, ya dia jalankan, Bismillah ya. Banyak iya. banyak beristighfar lah dalam zaman ini ya. Kita banyak melakukan kesalahan tanpa kita sadari ya. Allah alam. Nah, Ustaz. Barakallah. Amin wa ya. Nyambung Ustadz dengan pertanyaan Bu Endang. Realitanya dalam pernikahan Ustadz, pada saat kita tidak menganggap yang biasa dianggap menjadi primadona dalam pernikahan, bagi yang tidak paham gitu Ustadz, itu menjadikan satu pelecehan, Ustadz, perendahan terhadap mereka. Mereka tidak terima bahwa mereka hanya sebagai penonton, mereka dia itu menjadikan sesuatu, kalau dia nggak datang nggak jadi pernikahan gitu loh Ustadz, memahaminya. Realitanya demikian. Kalau Nah, nah, ini kita berbicara masalah realita gitu loh Ustadz. Artinya pernikahan tidak akan dilangsungkan jika yang ini tidak datang gitu loh, seolah-olah dialah yang menyebabkan pernikahan itu jadi sah tidak sahnya atau berlangsungnya. Itu realitanya demikian. Kebanyakan gitu loh, Ustaz. Memahaminya demikian. Kalau dia disuruh menjadi
figur gitu loh, bukan jadi menjadi aktor utama, dia menjadi seseolah dia tidak diutamakan, itu tidak penghormatan, dibentuk bentuk pelecehan, artinya dia tidak terima gitu loh Ustaz. Ini bagaimana? Ya, dia terima tidak terima kan itu urusan perasaan dia kan Bu Met ya. Nggak perlu kita ini kan juga, nggak perlu kita pusingkan gitu. Toh mereka juga kalau seandainya nggak dihargain juga, kita kasih duit, mereka juga akan datang, mereka akan catat juga kok. Dan Anda sering melihat juga, menyaksikan atau melihat bagaimana pernikahan-pernikahan yang mereka hanya sebagai saksi dan mencatat saja, bukan sebagai aktor utama. Dan itu ya tidak ada masalah Bu Met, insya Allah. Ya, artinya gini, ini pernah kami alamin Ustadz, artinya tidak semua, artinya ini kan menjadi bagi kita yang paham ya Ustadz, artinya kalau saya tadi kita membaca ini kan agak bahasanya tuh ini sesuatu buku yang luar biasa ya, artinya kita tinggal baca, kita lihat realitanya kan jelas ya Ustadz. Nah, artinya tinggal kita lihatnya maunya sekarang kita yang beragama, yang mengaku beragama dan beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya dengan kitabnya, itu kan berarti kita melihat nih, kalau tadi dibilangin di mazhab tadi itu kan, astagfirullah ya, sekularisme itu kan adanya di hati Ustadz, memisahkan antara agama dengan gitulah. Kehidupannya agama itu boleh adanya di masjid, boleh adanya waktu sholat, dalam kehidupan tidak boleh ada agama, dan itu kalau seseorang tidak belajar, kalau kita ngomong di itu sedikit-dikit bawa agama, apa-apa dikit agama, realistis dong bahasanya kan begitu nih Ustadz. Jadinya paham-paham yang tadi disebut saya ini, maka tadi saya mau bertanya sama Ustadz, saya ini hidup di tahun berapa Ustadz? Artinya ini kan realitanya wakilnya jelas banget ya Ustadz. Artinya banyaknya pembatal-pembatal keislaman bagi orang Islam dengan adanya, kalau tadi dibaca dengan bab yang terakhir, yang alinea terakhir di bab pasal 7 itu kan jelas. Tadi Bu Endang juga bilang bukan sudah berganti gitu loh Ustadz. nah, Kita menjajah, kita dijajah, terus kita pakai hukum orang yang jajah kita, itu kan akalnya kemana gitu kan Ustadz. Bahasanya kan itu tuh satu gitu loh. Nah, itu kan bahasanya saya mengerikan sekali ya Ustadz, bagi kita yang tahu pasti kita mati, kita akan bertanggung jawab terhadap yang ironisnya itu kan kita merasa orang beriman, tapi di sisi Allah tidak beriman gitu loh Ustadz. Terhadap yang begini ini apa yang harus diperbuat, kadang-kadang tuh saya ada rasa kekhawatiran terutama kepada orang-orang yang kita sayangin, yang masih yang terdekat Ustadz, yang tidak belajar tauhid ini, orang-orangnya kan tidak semua pelajaran tauhid ini sesuatu yang tidak menyenangkan. Bahasanya begitu Ustaz. Beda dengan kajian tematik amal-amal ibadah gitu loh Ustaz. Bagaimana memahamin orang-orang agar selamat, bahwa apalagi ini sebentar lagi kan akan terjadi nih. Tahun ini kan lagi heboh-heboh nih akan melakukan memilih Tuhan-Tuhan sesembahan selain Allah. Bagaimana nih Ustaz? ya disampaikan kepada orang-orang awam itu sesuatu yang mampu dipahami oleh akal pikiran mereka. Dan kita berbicara dengan mereka sesuatu yang dengan bahasa yang sulit untuk dipahami, dengan sesuatu yang tidak mereka bisa sampai kepadanya dari akal nalar mereka. Gunakan pemahaman-pemahaman yang simple gitu. Sampaikan kita ini yang menciptakan Allah. Allah paling tahu maslahat kita. Peraturan ini harus kembali kepada Allah juga. Allah yang menciptakan, Allah yang buat aturan. Jangan buat aturan-aturan sendiri. Kalau ada yang buat aturan, menyelisihi aturannya Allah, taat aja sama Allah. Nggak ada ketaatan kepada makhluk yang menyelisihi ketaatan kepada Allah. Dipahami seperti itu dengan bahasa yang simpel, pendekatan, ya. Insya Allah itu akan diterima. Karena pada hakikatnya Islam, syariat Islam, sunnah Rasul itu sejalan dengan fitrah. Ya, dengan fitrah manusia. Sejalan dengan akal manusia. Sejalan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah sediakan dalam diri setiap manusia. Baik, kalau tentang rububiyah kita udah bahas ya. Tauhid rububiyah itu tidak ada manusia mengingkari. Ya.
Masalahnya itu di tauhid uluhiyah. Nah, penjelasan-penjelasan tauhid rububiyah ketika kita sepakati sama orang-orang awam sekalipun, Allah yang membuat aturan, Allah yang membuat syariat, Allah yang menghalalkan, mengharamkan. Oke, berikutnya tinggal kita pahami kalau sudah bertauhid dengan tauhid rububiyah, berikutnya adalah tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Oke, kalau gitu taati sama Allah saja. Kalau memang meyakini Allah yang berhak mengatur, Allah yang berhak eh, membuat aturan, undang-undang. Oke, taatnya sama aturannya Allah saja, sama syariatnya Allah saja, sama hukumnya Allah saja. Di luar syariat, di luar hukumnya Allah, tidak ada ketaatan. Kecuali kalau memang sama sejalan dengan dengan syariatnya Allah. Kalau menyelisihi, tinggalkan. Insya Allah dengan pembahasan-pembahasan, dialog-dialog yang singkat, dialog-dialog yang kemudian sederhana, ya, insya Allah akan diterima. Seperti itu, Bu Met. Saya suka menganalognya, benar nggak begini Ustadz? Saya menganalogkan gini, kalau di dalam rumah gitu lah, mengecil dulu gitu ya Ustadz, di dalam rumah, kan di dalam rumah kita masing-masing itu kan punya aturan ya Ustadz. Kalau ada orang lain mengatur kan kita nggak suka Nah, gitu loh, ya kan? Saya ya, suka menganalogkannya demikian. Boleh nggak apa itu kita boleh, kakak adik, boleh. kakak adik gitu ya, boleh nggak kamu ngatur-ngatur rumah ini, pasti kita nggak suka gitu loh. Iya. Nah, sekarang kan analognya itu, ini yang memiliki langit bumi itu Allah gitu loh. Nah, ini bagaimana Benar. saya suka menganalogkannya gitu, samanya yang suka diajak bincang gitu loh. Itu sih sempat iya iya gitu. Artinya boleh nggak nih sekarang saya rumahnya ngatur, ini tempatnya nggak bagus nih, kursinya di sini sini aja, pasti nggak suka kan gitu. Itu menganalogkannya dengan mudah demikian. Kadang-kadang sih kalau, nah di sini balik Ustadz, kalau Allah berikan hidayah, mereka terima. Tapi kalau nafsunya mulai tertanam gitu kan, yang ada debat kusir Ustadz. Astagfirullah. Gitu Iya, Ustadz. kalau memang sudah sampai debat kusir tinggalkan. Nanti dibahas lagi gitu kan. Kalau memang sampai perdebatan-perdebatan yang akhirnya karena tidak akan menghasilkan suatu kebaikan debat kusir, ya debat yang terlalu panjang kemudian saling gontok-gontokan, tidak ada gunanya, tinggalkan. Nanti ketika dilakukan lagi, ingatkan lagi, bahas lagi, mulai keras kepala tinggalkan. Nanti kapan lagi dibahas lagi. Itu insya Allah lebih 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 kena dibandingkan ya kita ladenin debat panjang kusir, ya tidak ada manfaatnya. Nggak boleh bosan ya Ustadz, artinya nggak boleh, saya Jangan udah pernah nyoba. Nggak bosan. boleh ya Ustadz ya. Iya, Terus aja nggak ya. boleh bosan. Nggak boleh bosan, nggak boleh nggak enakan. Ya, ada kesalahan tegur lagi ya. Mulai keras kepala tinggalkan. Nanti salah Baik Ustadz, ini kalau saya bertanya yang di lagi, luar tegur tadi, lagi, nasihati lagi. Apa tinggalkan. ya. Sekarang pertanyaannya Ustadz, di lain dari tema ini, boleh Ustadz agak sedikit menginikan saya berkaitan dengan masalah doa. Perintahnya Allah itu kan mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat gitu ya Ustadz. Ayatnya gitu ya kan Ustadz, mohon pertolongan itu dengan sabar dan sholat. Nah, pertanyaan saya Ustadz, kan kita beribadah itu harus berdasarkan ikhlas dan mutabaah gitu ya Ustadz, maknanya ya, artinya seperti Nah, itu. Nah, ini kadang-kadang suka ada yang termasuk bahasanya gini, disebut masih ikhlaskah seseorang, misalnya dianya melakukan sholat karena dia ada punya masalah gitu loh Ustaz. Artinya pada saat dia punya masalah, misalnya bangun malam lah, contohnya gitu loh kan, karena dia ada masalah, dia pada mau bangun tuh, ih kamu bangun dong, kan kamu punya masalah, ini Allah lagi nunggu gitu loh. Artinya itu kan karena kita bangun karena ingin sholat itu menyampaikan sesuatu. Itu disebut masih ikhlaskah Ustadz? Atau di situ sudah ada terkontaminasi, ikhlasnya jadi bercampur dengan apa yang kita inginkan. Bagaimana Ustadz memahaminya? barakallahu fiik. Ini nyambung dengan pembahasan yang di kitab Tauhid Jilid 1 tentang 3 pilar ubudiyah. Dalam beribadah, kita harus menghadirkan 3 pilar ubudiyah ini. Mahabbah, kecintaan, roja, harapan, khauf, rasa takut. Jadi hal-hal yang seperti ini, ada orang masalah, kemudian dia kembali kepada Allah. Ini wajar, nggak apa-apa. Karena apa? Karena di situ ada harapan. Dia berharap dengan ibadah ini, dia dapat
mudah. Dengan ibadah ini dia dapat diampuni. Dengan ibadah ini dia dapat dikeluarkan dari masalahnya. Itu enggak apa-apa, ya. Begitu juga dengan seorang yang takut, kemudian yang cinta, ini harus seimbang. Cinta, takut, berharap itu seimbang. Dikatakan tidak ikhlas itu adalah apabila tujuan ibadahnya itu bukan untuk Allah, ya. Adapun kalau tujuannya untuk Allah, didasari ya pengharapan. Ya, pengharapan ini kan kepentingan dia, ya. Apa yang dia inginkan, didasari ketakutan, didasari kecintaan. Inilah tidak dipermasalahkan, bahkan itu disyariatkan begitu. Artinya di sini bukan berarti kita jadinya tujuannya, artinya mana ikhlasnya tidak demikian ya Ustadz. Artinya pada saat, kan kalau saya memahaminya, lu perintah Allah kan memohon pertolongan Allah dengan sabar, berarti kan sholat. Dengan sholat itulah kita memohon pertolongan. Sholat itu maknanya kan memohon sama Allah, berdoa. Artinya kalau saya memahaminya gini Ustadz, ini kadang-kadang kan suka, kalau gitu nggak ikhlas dong, kalau nggak ada ini Masya Allah. Setan itu bisikannya kadang-kadang ya Ustadz halus ya untuk kita tidak ini. Iya kan? Artinya kan harus membahasannya kan seperti itu tuh Ustadz. Saya berhati-hati dengan tidak tertipu dengan bisikan-bisikan yang demikian. Kalau kamu mau sholat, sholat aja gitu loh. Jangan ada udang di balik bakwan, bahasanya tuh kan begitu Ustadz. Terus saya berpikir lagi tuh, terus kalau nggak minta sama Allah, terus mintanya sama siapa kan gitu kan Ustadz, Ya, benar, bahasanya gitu benar. ya kan? Nah, sahih. Kalau nggak minta sama Allah, terus minta sama siapa? Kata Allah bilang, kalau kamu ada apa aja, atau garam aja, kamu mintanya sama aku gitu loh. Jangan kepada yang lain. Jadi berarti boleh dong bahasanya kan gitu. Kalau bisikan itu demikian ya Ustadz. Ini biar clear Ustadz dalam memahami bahwa kita memang punya hajat. Jadi kita melakukan itu memang kita berharap kepada Allah lah tempat kita Sahih. meminta kepadanya Allah. Begitu ya Ustadz? Nah, sahih. Alhamdulillah, barakallah fiik Ustaz. Afwan, boleh tanya Ustadz? Masih ada kesempatan? Nah, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan, tadi Ana terlambat datang ya, terlambat masuk. Sini Ana menanyakan pertama Ustadz, jadi gini kan antum tadi bilang hadisnya barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak didasari agama kami, maka amalannya akan tertolak. Nah, misalnya gitu ya Ustadz ya, kadang-kadang orang di luar sana kan mengatakan bahwa mendekati Ramadan itu kita saling maafkan. Nah itu kan baik-baik saja gitu, tapi kan nggak ada dalilnya gitu. Kalau menurut Ustadz bagaimana? Kalau dikhususkan, ya, yang dipermasalahkan itu kan adalah ibadah yang dikhususkan di waktu tertentu, dikhususkan di tempat-tempat tertentu, dikhususkan di momen-momen tertentu. Kalau memang itu dianggap sebagai syariat yang baru, suatu kewajiban, suatu syariat, suatu sunnah, suatu ibadah yang dikhususkan, itu enggak boleh. Tapi kalau seandainya suatu kebaikan itu dilakukan secara mutlak saja, nggak ada keyakinan pengkhususan, itu boleh. Ya, misalnya seorang, ya, apa hukumnya orang yang minta maaf sebelum Ramadan? Kalau dia meyakini itu adalah suatu keharusan, itu sebuah ajaran Islam, itu adalah sebuah sunnah, ini nggak boleh. Keyakinan itulah yang menjadikan hal itu terlarang. Tapi kalau seandainya dia melakukan itu karena memang dia pernah salah sama orang dan dia mau masuk sebelum itu, sudah selesai dulu nih masalahnya nih ya. Dia masuk ke Ramadan dengan hati yang suci misalnya. Itu bukan karena pengkhususan. Ya, bukan karena sebuah syariat, bukan karena sebuah ajaran. Nah, ini enggak apa-apa. Nah, satu lagi Ustadz, mungkin antum tahu ya bahwa mengatakan bahwa kita itu harus berjamaah. Jadi berjamaah di sini nih gimana? Saya kadang-kadang suka bingung juga ya. Hadisnya itu kan barang siapa tidak berjamaah maka dia mati dalam keadaan jahiliyah. Nah, jamaah di sini jamaah apa? Nah, sementara ada yang mengatakan bahwa jamaah itu ya kelompok kan seperti barusan dibahas gitu ya, kelompok. Nah, itu menurut Ana ya berarti kita masuk ke dalam kelompok itu walaupun kelompok itu Islam gitu. Jadi pemahamannya kita harus masuk satu kelompok itu gitu Ustaz, walaupun
ibaratnya di situ kita kan orang Islam semua, tapi kelompok harus punya kelompok kita gitu. Itu bagaimana itu saya masih rancu sampai sekarang nih. Maksudnya jamaah itu kelompok apa gitu loh Ustaz gitu. Barakallahu fiik. Untuk masalah jamaah, masalah baiat, ya, masalah kesetiaan pada sebuah jamaah, yang dimaksud dalam hadis itu adalah apabila kaum muslimin memiliki ya kepemimpinan kaum muslimin yang kuat, memiliki kekuatan, ada khalifahnya, ada amirul mukmininnya. Nah, di sini dia harus memberikan baiatnya kepada pemimpin kaum muslimin. Tapi kalau seandainya tidak ada yang menegakkan syariat Islam, tidak ada yang menegakkan ya hukum sesuai dengan apa yang Allah inginkan, Nabi SAW ajarkan, tidak ada baiat di sini, tidak ada baiat per kelompok, ya, tidak ada itu baiat dakwah. Ya, karena rata-rata mayoritas ormas di Indonesia ini semuanya memiliki baiat masing-masing, ya. Kita nggak sebut nama, misalnya organisasi yang pertama punya baiat, anggotanya harus berbaiat. Iya. Organisasi kedua punya baiat, semua yang ikut di situ harus berbaiat. Ini tidak disyariatkan, ya. Dalam Islam itu namanya baiat itu disyariatkan hanya kepada pemimpin kaum muslimin yang am, yang umum, dan baiat kematian. Orang mau berperang, dia harus baiat pada komandan perangnya, baiat siap mati. Ya. Tidak ada itu baiat berdakwah. Kan mayoritas ormas dakwah itu kan seperti itu, berbaiat dalam berdakwah. Ini bid'ah, ini tidak ada. Nggak ada, kita itu akan dipecah belahkan hanya karena beda ormas saja. Ini ormasnya ke sini, ini ormasnya ke sana. Ya, baiatnya ke sini, baiatnya ke sana. Tidak ada. Ini semua perkara yang muhdath, perkara yang bid'ah. Tidak boleh. Wallahu a'lam. Iya ya, saya paham ya. Cuman ya kadang-kadang kita berhadapan dengan orang kayaknya dia paham agama, ya mungkin ada bertitel juga titel agama yang cukup diinikan lah di ya semacam LC atau MA gitu kan ya Ustadz. Jadi kadang-kadang ya kita sebagai orang awam ya mungkin ya udah mungkin ada orang yang nggak ngerti, ikut aja lah karena kan dia lebih paham, ya seperti itulah pemahamannya gitu Ustadz. Jadi ya sementara kalau alhamdulillah saya tahu, saya sedih sebenarnya, cuman terus gimana, sementara ya pemahaman orang seperti itu Ustadz. Jadi harus berjamaah, karena kalau jamaah nanti dalam keadaan jahiliyah gitu. Jadi itu yang pegangan mereka, yang kelompok-kelompok yang mereka menginikan seperti itu. Jadi kan kalau untuk orang ini, oh iya ya daripada aku jahiliyah, ya udahlah aku gabung aja lah gitu. Jadi seperti itu Ustaz. Ya mungkin ini ya curhat anak sedikit aja gitu. Jadi seperti itu yang ada alami di lingkungan anak seperti itu. Nah, itu bentuk keresahan bersama. Ya, kita semua ya merasakan hal yang sama. Dan keresahan kita sama semua. Hal-hal yang keluar dari syariat, keluar dari ajaran Nabi SAW itu ya merupakan kewajiban kita untuk mendakwahkan. Dan harus ditanamkan bahwasanya yang menjadi standar kebenaran itu adalah dalil. Yang menjadi standar kebenaran itu adalah Al-Quran dan Hadis sesuai pemahaman salafus saleh. Bukan karena gelar ustadz, gelar syekh, gelar imam, gelar LCMA, gelar alumni Timur Tengah. Tidak ada ini, ya. Yang diikuti itu adalah yang berdalil. Semua orang awam sebodoh apapun, kalau dia berpegang sama dalil, itu yang kita ya berikan wala gitu. Tapi kalau orang ya setinggi apapun belajarnya di Mekah, belajar belasan tahun, puluhan tahun di dalam Ka'bah, ya gelarnya S4, S5 sekalipun, ya, kalau seandainya menyelisihi dalil, ya kita tinggalkan. Simpel kita dalam beragama. Lihat dasarnya apa, dalilnya apa. Ada dalil ikut, tidak ada dalil tinggalkan. Ya. Kemudian ini juga menjadi keresahan bersama dan menjadi kewajiban bersama. Kita yang sudah tahu, kita dakwahkan orang-orang itu ya, agar mereka tidak tertipu dengan dai-dai yang bergelar, tapi kemudian jauh dari sunnah, jauh dari tauhid. Kewajiban kita bersama untuk saling menasihati. Barakallahu fikum. Boleh Ustaz, Afwan satu lagi aja Ustaz, boleh ya? Tentang kewajiban kita kan setelah tahu ilmu kita berdakwah. Sementara kalau kita nggak berdakwah itu apakah kita kena hukum tidak menyampaikan ayat gitu Ustaz? Sementara kita tahu nih, kita belajar. Nah sementara kita belum ada untuk berdakwah gitu.
Apakah itu termasuk orang-orang yang menyembunyikan ilmu gitu, Ustaz? Iya, jelas. Kalau memang itu ada sebuah kemungkaran depannya kemudian dia diam, itu menyembunyikan ilmu. Kalau ada sebuah kebutuhan terhadap ilmu lalu dia tidak menyampaikan, itu menyembunyikan ilmu. Dakwah itu kan nggak harus ngisi pengajian. Dakwah itu kan nggak harus khutbah di atas mimbar. Cukup sampaikan saja. Ini boleh, ini tidak boleh. Jangan lakukan. Lakukan itu kan dakwah. Sesimpel itu berdakwah itu. Ya. Atau nggak hanya dengan tulisan saja, WA saja bisa. Lakukan ini. Ayo kita gini. Ayo kita tinggalkan ini. Selesai. Cukup dengan kalimat-kalimat itu. Simple, mengena, itu dakwah. Nggak harus kita harus paham bahasa Arab dulu, tajwidnya harus benar dulu. Nggak harus. Ajak. Poinnya apa sih? Jangan dilakukan. Sampaikan kepada mereka. Jangan dilakukan dengan gaya bahasa kita. Yuk, lebih baik tinggalkan aja yuk. Ya, nggak usah kayak gini-ginian. Ya, ikuti yang jelas saja. Ikutin dalil saja. Oke, Itu jazakallah. insya Allah sudah. Amin wa Ya ya. Ustaz, paham Ustaz, insya Allah paham. Barakallah fiik. Nah, alhamdulillah. Baik, karena waktu sudah habis, insya Allah kajian kita akan akhiri. Sebelum kajian diakhiri, Anda mengucapkan jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas pertanyaan dari jamaah dan juga jawaban dari Al-Ustaz Abu Ayyub Hafizahullah Ta'ala. Semoga menjadikan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kajian diakhiri, Ana mengucapkan jazakallahu khair wa barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik pada Al-Ustaz Abu Ayyub atas keluangan waktu, ilmu dan nasihat yang telah disampaikan. Semoga Ustaz dan keluarga serta kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.